Jajanan di Indonesia itu surga banget ya. Dari pagi sampai malam, jajanannya tuh serba murah dan enak. Di sini tuh ada Thai, ada somai. Enak sih, tapi kalau kebanyakan bikin tubuh kita kewalahan. Kita nggak sadar hidup kita penuh dengan gula dan juga karbohidrat tersembunyi. Apalagi kalau makannya banyak tapi geraknya minim, duduk terus, jarang olahraga. Itu bisa jadi awal dari masalah yang sering dianggap penyakit. Kita seringkali tidak sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil seperti minum minuman manis dapat berdampak besar dalam jangka panjang. Penyakit yang umumnya diderita oleh orang tua sekarang malah dialami oleh anak-anak. Angka prevalensinya 2 per 100.000 anak pada 2023. Sementara pada 2010 yang lalu hanya 0,028 per 100.000. Dan tahu gak guys, hampir 60% penderitanya sekarang adalah wanita. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa kenaikan kasus diabetes ini disebabkan oleh berbagai pemicu. Salah satunya jajanan manis yang ada di lingkungan sekitar kita. Tingginya kasus diabetes nasional bisa kita lihat dari data Rikesdas 2018 yang nunjukin prevalensinya diabetes sebesar 8,5% meningkat dibanding Rikesdas 2013 yaitu cuma 6,9%. Bahkan di dunia, Indonesia merupakan negara dengan kasus diabetes terbanyak berdasarkan laporan terbaru 2021 oleh International Diabetes Federation atau IDF. Indonesia urutan kelima dari 8 negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Totalnya ada 19,5 juta warga Indonesia pada kelompok usia 20 hingga 79 tahun mengidap penyakit diabetes ini. Ini berarti prevalensinya diabetes sebesar 10,6%. Gambarannya, kalau kita ngumpul sama 9 orang, 1 diantaranya merupakan penderita diabetes. Nah, 1 orang ini mungkin sudah terdiagnosis atau belum terdiagnosis. Para ahli pun sepakat penyebab itu disebutkan Ketua Umum Persadia atau Persatuan Diabetes Indonesia, Bapak Sony Wibisono, bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat yang memiliki kemudahan dalam mengakses makanan dan minuman manis. Gak beda sama yang disampaikan sama Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Bapak Ketut Swastika. Hal ini selaras dengan data Rikesdas tahun 2018, ada 28,7% masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula melebihi batas yang dianjuri. Setelah membahas kasus-kasus dan data terkait diabetes, mari kita bahas diabetes menurut kacamata biokimia. Apa itu diabetes? Diabetes atau prediabetes adalah keadaan yang dimana memengaruhi jutaan orang dan dapat menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Kondisi diabetes ini dapat memengaruhi penglihatan, kehilangan sensasi pada gerak tubuh, penyakit hati, dan juga ginjal. Setelah makan, makanan dipecah menjadi molekul gula yang disebut glukosa, yang kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk energi. Beberapa bagian tubuh memerlukan bantuan hormon insulin untuk menyerap glukosa. Insulin diproduksi di pankreas dan bersirkulasi dalam darah bersama glukosa ke sel-sel yang membutuhkannya. Ketika tubuh mengembangkan resistensi terhadap insulin, diperlukan lebih banyak insulin untuk memanfaatkan glukosa. Awalnya, pankreas akan bekerja ekstra untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Jika tes menunjukkan kadar insulin yang sangat tinggi, bersama dengan penanda resistensi insulin, tubuh menunjukkan resiko awal pengembangan diabetes. Tingginya kadar insulin dalam darah juga memengaruhi produksi lipid dan lipoprotein. Dalam jumlah besar, partikel ini bisa berbahaya jika menumpuk di pembuluh darah.
kadar insulin yang tinggi, terutama di hati, akan melepaskan partikel kolesterol jahat seperti VLDL, menyebabkan kondisi yang disebut dyslipidemia. Adiponektin, hormon dari sel lemak yang membantu memecah lipid, seringkali rendah pada pasien obesitas atau resisten insulin sebelum mereka mengembangkan diabetes tipe 2. Seiring waktu, pankreas akan bekerja lebih keras dan sel beta khusus yang memproduksi insulin akan mulai mati. Disfungsi sel beta berarti tubuh tidak lagi dapat membuat cukup insulin, menyebabkan tingginya kadar glukosa dalam darah yang disebut hiperglikemia. Ketika kadar insulin rendah, sel-sel hati dan otot akan melepaskan glukosa yang tersimpan untuk menyediakan energi bagi tubuh. Tanpa kadar insulin yang cukup dan adanya resistensi insulin, semakin banyak glukosa dilepaskan ke aliran darah, memperburuk efek hiperglikemia. Tingginya kadar glukosa secara konsisten yang diukur pada saat puasa adalah karakteristik penentu prediabetes dan diabetes. Kadar insulin yang tinggi menandai dimulainya resistensi insulin, yang merupakan mekanisme utama penyebab prediabetes dan diabetes. Kadar lipid, lipoprotein, dan hormon adiponektin yang tidak normal juga dapat menunjukkan resistensi insulin. Penurunan produksi insulin oleh pankreas terjadi akibat ketegangan pada sel beta penghasil hormon yang akhirnya menyebabkan defisiensi insulin. Tanpa kadar insulin yang memadai, kemampuan tubuh untuk mengontrol kadar glukosa terganggu dan kadar glukosa meningkat, menandakan timbulnya prediabetes dan diabetes. Kadar glukosa yang terlalu tinggi dan kadar lipid berbahaya yang terlalu banyak adalah dua kondisi khas prediabetes dan diabetes. Jika tidak diobati, maka kondisi ini akan menyebabkan kerusakan yang parah pada pembuluh darah. Penumpukan lipid dan lipoprotein yang berlebihan dapat membentuk plak di pembuluh darah. Hal ini diperburuk oleh kelebihan molekul glukosa dan asam lemak bebas, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Akibatnya, darah tidak dapat bersirkulasi ke anggota tubuh dan nutrisi serta oksigen tidak akan mencapai ekstremitas tubuh. Penumpukan ini menyebabkan pembuluh darah membesar dan menekan saraf di sekitarnya. Disebut neuropat. Saraf yang rusak dapat menyebabkan mati rasa, menghambat penyembuhan, melemahkan otot, dan bahkan menyebabkan atrofi yang terkadang memerlukan amputasi. Perubahan sensorik termasuk kebutaan juga dapat terjadi. Pada pembuluh darah besar, seperti yang memasuk jantung dan otak, penumpukan plak menyebabkan aterosklerosis. Seiring waktu, plak dapat tumbuh dan pecah, menyebabkan penyakit kardiovaskular, serangan jantung, atau stroke. Aterosklerosis juga dapat berkontribusi pada penyakit ginjal atau hati. Dan itulah bagaimana diabetes menurut kacamata biokimia. Jadi gimana? Mau lagi minum minuman manis? Ternyata makanan sehari-hari yang kita anggap biasa aja itu merupakan bagian dari reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jika kita mengkonsumsi glukosa secara berlebihan, itu akan membuat tubuh kita kewalahan dan itu akan menjadi awal mula proses gangguan seperti diabetes. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegah itu semua dengan menjadi lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi dan menjaga pola hidup kita. Biokimia bukan cuma teori, tetapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.